Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri. Jasa di balik kos. Akuntansi menggunakan satuan mata uang karena satuan tersebut paling mudah untuk mengkuantifikasi objek atau jasa ke dalam satuan yang homogeni dan juga keren dalam satuan uang adalah cara yang sudah umum untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Dari segi akuntansi, sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri yang punya arti penting, melainkan justru potensi jasa yang ada di balik kos lah yang punya arti penting. Perlu diingat bahwa kos merupakan salah satu atribut untuk mempresentasikan secara tepat realitas kegiatan perusahaan. Di balik deretan angka-angka akuntansi, terkandung potensi jasa yang berwujud non-fisis. Potensi jasa tersebut adalah daya, kemampuan, atau kapasitas yang kalau ditukarkan dapat menimbulkan daya, kemampuan atau kapasitas lainnya yang kekuatan paling tidak sama dengan yang sebelumnya dimiliki perusahaan yang dipresentasikan dalam bentuk kos. Keterbatasan informasi akuntansi. Dengan memahami arti penting kos sebagai bahan olah akuntansi, sebenarnya dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Lebih dari itu, walaupun segala pertimbangan kebijakan didasarkan pada data akuntansi secara cukup mendalam, pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan juga berpengaruh data non-akuntansi dan akan diwarnai dengan hal yang sangat kualitatif dan subjektif. Selanjutnya, kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang diletaknya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan lainnya, mengikuti ikatan objek yang disimbolkannya. Bila berbagai komponen digabung menjadi suatu objek, maka barang baru, gabungan kos yang baru semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada barang baru. Selanjutnya, saat pengakuan nilai tambah. Secara ekonomik, kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya lebih tinggi. Kalau kegiatan produksi, penggunaan bahan baku dan berbagai bahan macam faktor produksi, kegiatan akuntansi menggunakan bahan baku dan berbagai macam faktor produksi. Kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Tujuan kegiatan akuntansi adalah mengikuti secara tepat pengubahan tersebut dengan menggolongkan, memecah, dan mengiktisarkan kos bahan baku, kos tenaga kerja, kos jasa mesin, dan juga kos faktor produksi lainnya, sehingga seluruh kos tersebut secara bersama-sama dapat membentuk kos produk. Akuntansi selanjutnya yaitu kos baru sebagai pengganti kos yang melekat dan dikorbankan yang mempresentasikan upaya penyediaan produk jasa yang diserahkan kepada pembeli produk. Yang kedua, kos baru sebagai tambahan aset atau laba yang menunjukkan imbalan untuk jasa modal yang ditanamkan dan risiko yang ditanggung dalam menjalankan usaha. Kos yang melekat pada barang atau jasa yang telah dikorbankan untuk menimbulkan pendapat akan menjadi pengukur besarnya biaya, sedangkan kos yang belum dianggap keluar merupakan himpunan kos yang melekat pada aset dan menunggu pengalokasian dan penggabungan lebih lanjut. Wadah penggabungan. Dalam mengikuti aliran fisis produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabungkan kembali mengikuti unit fisis produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat ditentukan dengan kos barang terjual, upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tiada hasil tanpa upaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan akan dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Perlunya basis asosiasi. Kalau dihubungkan, aliran kos merupakan pengukur upaya dan aliran kos masuk merupakan pengukur hasil atau capaian. Selisih antara kedua komponen tersebut akan membentuk laba. Laba mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola sumber ekonomi dan merupakan informasi penting bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mereka yang menyediakan secara sumber ekonomi dan menanggung risiko akhir. Penakar asosiasi.
ideal dan praktis. Konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan wadah atau penakar kemajuan dari waktu ke waktu. Yang ditakar adalah biaya sebagai upaya dan pendapatan sebagai hasil upaya tersebut. Penakar yang dimaksud adalah tidak lain dasar atau wadah penandingan antara biaya dan pendapatan. Laba akuntansi versus ekonomik. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Dengan konsep ini, laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukur dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan laba struktural atau formal. Disebut laba formal karena laba diperoleh dari hasil penerapan ketentuan formal. Karena perbedaan konsep dasar pengertian dan tujuan, laba akuntansi dapat berbeda maknanya dengan laba ekonomik atau laba material yang sering digunakan dalam ekonomi atau perpajakan. Kos aktual dalam membandingkan upaya dengan hasil akuntansi hanyalah menandingkan upaya yang benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Artinya kos tersebut timbul karena transaksi kejadian atau upaya nyata dilakukan. Untuk mengakui kos harus ada transaksi masa lalu. Dengan kata lain, biaya sesungguhnya adalah biaya yang terjadi akibat suatu kegiatan yang nyata sehingga kos hipotesis atau asumsian tidak diakui. Asas akrual atau himpunan. Karena akuntansi mendasarkan diri pada konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau pendapatan biaya yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima. Pengertian depresiasi. Biaya nyata bukan hipotesis. Depresiasi suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang telah diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pembentukan aset tersebut. Kapasitas menganggur. Biaya depresiasi yang telah dihitung dengan metode tertentu tetap merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan, walaupun perhitungan tersebut menimbulkan atau bahkan menambah rugi operasi. Misalnya, suatu perusahaan membeli alat pengangkutan dengan kapasitas 5 ton dan menentukan bahwa depresiasi didasarkan atas metode garis lurus. Masalahnya adalah 5 ton, apakah itu biaya depresiasi harus dikurang? Pos-pos luar biasa. Sebagai konsekuensi konsep dasar kontinuitas usaha, konsep upaya dan hasil harus dipandang dalam perspektif jangka panjang, karena perhatian diletakkan pada daya melaba. Konsep upaya dan hasil tidak sekedar mengakibatkan pengakruan dan penangguhan untuk periode berjalan, tapi juga untuk jangka panjang. Bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandulan yang cukup tinggi apabila terjadi data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Arti penting untuk pengauditan. Di samping penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objek itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Objektivitas bukti. Bukti hendaknya diartikan dalam arti luas dan substantif, tidak sekedar bukti formal dan material. Itulah sebabnya Sudibyo 2001 membedakan makna antara bukti audit dan bahan kebuktian. Objektivitas relatif. Akuntansi bukan ilmu pasti, sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi bersifat relatif. Kegiatan usaha tidak memungkinkan untuk dijadikan bahan analisis laboratorium dan tidak pula mengikuti rumus-rumus matematik. Begitu pula masa depan dunia usaha tidak dapat diramalkan dengan tepat secara keseluruhan dan hal yang sama berlaku untuk perusahaan secara individual. Objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi, bila persyaratan objektivitas semacam ini harus diakui secara mutlak dalam segala hal, maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka pendek dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Misalnya, penentuan depresiasi yang sepenuhnya objektif hanya dimungkinkan apabila suatu aset tetap diberhentikan dari penggunaan untuk seterusnya.
Demikian juga penentuan kerugian piutang yang sepenuhnya objektif hanya dimungkinkan apabila pelanggan dinyatakan pilit atau oleh pengadilan. Asumsi, dalam daftar konsep dasar PNL sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, pengalaman perusahaan tertentu adalah semata-mata asumsi dan kenyataan ini harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Tingkat kegagalan usaha adalah tinggi terutama untuk perusahaan perseorangan yang kecil. Periode 1 tahun. Pelaporan periodik dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi untuk tujuan penakaran terhadap pendapatan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Kos sebagai bahan olah. Penghargaan sepakatan yang menjadi bahan oleh akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa kos faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi di balik penalaran tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak rasional, suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam tiap keadaan. Daya beli uang stabil. Konsep bahwa jumlah rupiah yang tercatat akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa. Tujuan mencari laba. Konsep pendapatan dan biaya sebagai aliran jumlah rupiah yang ditandingkan sebenarnya mengandung asumsi bahwa pendapatan adalah objek yang dituju oleh upaya yang diukur dengan kos. Konsep dasar lain. Konsep dasar yang diuraikan oleh PNL di atas merupakan konsep dasar yang terpadu dan lengkap sebagai landasan konseptual untuk merekayasa pelaporan keuangan. Substansi daripada bentuk konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam bentuk menetapkan standar, di tingkat penyusunan standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Keanekaragaman akuntansi antarenitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi antara kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha. Konservatisme merupakan sikap atau aliran dalam melindungi ketidakpuasan untuk mengambil keputusan atas dasar munculnya yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga dengan cara bersedia mengorbankan suatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Pengendalian interval menjamin keterandalan data. Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Konsep yang diajukan Grady ini dilandasi penalaran bahwa objektivitas dalam akuntansi bukan merupakan objektivitas mutlak dan akuntansi mengakui adanya taksiran sehingga keterandalan data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha punya sistem internal yang memadai. Rangkuman. Konsep dasar secara implisit melekat pada tiap penalaran dalam rekayasa akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan akuntansi. Konsep dasar bersifat asumsi yang validitasnya tidak selalu dapat diuji, tetapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Kesatuan usaha harus dianggap sebagai badan atau orang yang berdiri dan bertindak atas namanya sendiri, serta terpisah dari pemilik. Batas kesatuan usaha adalah ekonomik, bukan yuridis. Hubungan antara pemilik dan kesatuan usaha merupakan hubungan bisnis. Kesatuan usaha dianggap akan berlangsung dan beroperasi terus dan tidak ada maksud untuk membubarkan. Kos atau penghargaan kesepakatan merupakan bahan olah akuntansi yang paling objektif. Setiap objek yang terlihat dalam transaksi atau kejadian harus dinyatakan dalam bahan olah ini agar dapat diproses lebih dan lanjut. Kos melekat pada objek kegiatan yang
kontinuitas dalam upaya menghasilkan pendapatan untuk mempresentasikan kegiatan tersebut. Biaya merupakan upaya untuk mendatangkan hasil berupa pendapatan. Tidak ada pendapatan tanpa biaya. Kos yang melekat pada barang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli merupakan pengukur upaya, sedangkan kos yang masuk ke satuan usaha dari pembeli atas penyerahan barang atau jasa merupakan pengukur hasil yang dicapai. Akuntansi memerlukan asumsi sebagai landasan penalaran. Konsep dasar dalam banyak hal merupakan asumsi atau paling tidak dilandasi oleh asumsi yang validitasnya sulit diuji secara objektif, tetapi bermanfaat untuk berbasis pemilihan konsep atau prinsip. Akuntansi yang dikenal sekarang ini sebenarnya dilandasi oleh suatu lingkungan yang melindungi atau mengakui hak milik pribadi, sehingga pertanggungjawaban bisnis menjadi sangat penting. Konservatisme merupakan konsep dasar yang menjadi landasan penentuan perlakuan akuntansi dalam kondisi ketidakpastian. Secara umum, akuntansi menghadapi pilihan untuk mengakui pendapatan atau rugi yang kepastiannya bergantung pada keadaan di masa datang. Pengendalian internal yang baik merupakan prasyarat tercapainya keterandalan data akuntansi. Pengendalian internal yang memadai memungkinkannya dicapainya data akuntansi. Pengendalian internal yang memadai memungkinkan keterverifikasian dan keobjektifan bukti yang paling tinggi. Baik, terima kasih presentasi dari kami, saya Adang Saputra dan teman saya Putri. Apabila pertanyaan, silahkan